Selamat pagi untuk anak-anak. Kemarin kita sudah mempelajari materi yaitu tentang menentukan persamaan garis lurus ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas bab baru yaitu tentang sistem persamaan linier dua variabel ya. Tentang persamaan linier dua variabel. Nah, apa sih itu persamaan linier dua variabel? Nah, kalau bentuk dari bentuk umum dari sistem persamaan linier dua variabel itu seperti ini ya. Kenapa disebut dua variabel? Berarti ada, kalau kita ibaratkan ada dua buah benda ya, misalkan jeruk dan apel ya. Berarti itu adalah dua buah benda yang berbeda ya, maka jeruk dan apel itu kita sebut dia dengan variabel. Nah, variabel itu biasa kita tulis sebagai X ya, Y, Z ya, A, B, C, P, Q, R dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita sebut dengan variabel. Nah, sekarang bentuk umum dari sistem persamaan linier dua variabel itu seperti ini. Ya, ini Bapak kasih contoh. Misalkan ada 2X ditambah 3Y tambah 8 sama dengan 7. Nah, bagian-bagian ini kita uraikan. Yang mana disebut variabel? Tadi sudah kita sebutkan, variabel itu adalah suatu benda kan gitu ya. Nah, biasa kita lambangkan dengan A, B, C, D atau seterusnya. Nah, di sini pada 2X tambah 3Y tambah 8 sama dengan 7, variabelnya yang mana? Nah, ini yang kita sebut dengan variabel, si X dan si Y. Ya. Nah, sedangkan yang menggandeng atau yang membawa si X dan si Y yaitu 2 dan 3 itu kita sebut dengan koefisien ya. Nah, kalau 2 ini yaitu koefisiennya dari si X, sedangkan si 3 ini adalah koefisiennya dari Y. Nah, itu ya. Nah, sedangkan yang tidak bawa variabel atau si 8 ini kita sebut dia dengan konstanta ya, karena dia berada di sebelah kiri disebut dengan konstanta ruas kiri. Dan si 7 ini juga tidak bawa X, tidak bawa Y atau tidak membawa variabel, kita sebut juga dengan konstansa. Tapi karena dia berada di sebelah kanan kita sebut dengan konstanta ruas kanan ya. Nah, koefisiennya yaitu 3 dan 2, variabelnya adalah si X dan si Y. Nah, itu bentuk umumnya. Nah, untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel itu ada empat cara ya. Yang pertama itu adalah metode grafik. Yang kedua yaitu metode substitusi. Yang ketiga metode eliminasi. Dan yang keempat itu adalah metode campuran. Nah, jikalau dari keempat metode ini ya, caranya berbeda tapi hasil jawabannya tetap sama ya, walaupun ada beberapa soal yang tidak bisa kita selesaikan dengan di satu cara ya. Mungkin bisa di grafik misalkan ya, tapi di substitusi, eliminasi dan campuran tidak bisa, tapi di grafik bisa ya. Nah, itu. Tapi secara umum itu akan menghasilkan jawaban yang sama ya, caranya sama. Nah, untuk kali ini kita akan membahas dua metode saja, yaitu metode grafik dan metode substitusi. Nah, gimana itu? Nah, metode grafik dulu. Metode grafik itu adalah suatu metode untuk mencari himpunan penyelesaian, yaitu dengan cara menentukan titik potong ya, menentukan titik potong atau titik temu antara dua persamaan garis ya. Kemarin kan sudah persamaan garis. Nah, sekarang kalau misalkan ada dua buah garis ya, ada dua buah garis terus bertemu, nah seperti itu. Nah, titik temunya ini ya, titik pertemuannya ini itulah yang disebut dengan himpunan penyelesaian atau jawabannya ya. Nah, metode grafik adalah suatu metode dengan menentukan titik potong antara dua persamaan garis sehingga didapatkan himpunan penyelesaian dari persamaan linier dua variabel tersebut ya.
Ini misalkan persamaan garis pertama, ini garis yang kedua, bertemu. Nah, titik temunya itu di koordinat berapa pada koordinat kartesius, itulah himpunan penyelesaiannya. Oke. Nah, secara umum langkah-langkah untuk menyelesaikan atau untuk menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel dengan metode grafik ini seperti ini. Oke. Yang pertama, tentukan titik potong garis dengan sumbu X dengan syaratnya Y 0. Atau kita ganti si Y itu sama dengan 0. Ya, ketemu Y-nya apa? Diganti Y-nya dengan 0, X-nya dapatnya berapa? Ya. Atau mungkin boleh saja kamu ganti pakai 1, boleh saja. Pakai 1 berarti X-nya dapat berapa? Nanti dicari. Ya, nah ini secara umum dulu ya, diperhatikan dengan baik. Yang kedua, tentukan titik potong garis dengan sumbu Y. Ya, syaratnya X-nya harus 0. Nah, berarti diganti X-nya dengan 0. Nanti kalau X-nya 0, maka tentukan Y-nya dapat berapa. Ya, atau boleh nih misalkan ganti dengan 5, itu misalkan boleh saja. Jika X-nya 5, maka Y-nya dapat berapa. Oke. Nah, yang ketiga, setelah ditentukan ini yang 1 dan 2, lalu ke langkah 3, disuruhlah kalian menggambar garis ya dari setiap persamaan. Dari kan ada 2 persamaan, nanti itu ada 2 persamaan, persamaan 1 dan persamaan kedua. Nah, persamaan 1 dibuat garisnya misalkan begitu ya. Persamaan 2 dibuat seperti itu. Nah, titik terpotongnya ini ya, itu adalah himpunan penyelesaian ya. Nah, nih yang keempat, tentukan titik potong kedua garis tersebut. Nih dia, nih titik potongnya ya. Ya. Nah, itu Bapak kasih contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2x tambah 3y sama dengan 12 dan x kurang y sama dengan 1 dengan metode grafik. Kan ada 4 tadi metodenya Pak katakan ya. Ada metode grafik, metode substitusi, eliminasi, dan campuran. Kita gunakan yang metode grafik terlebih dahulu. Nah, itu adalah persamaan pertama. Bisa kita sebut dengan persamaan kedua. Pertama. Nah, sedangkan yang ini bisa kita sebut dengan persamaan kedua. Ya. Nah, itu. Nah, kita jawab. Himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2x tambah 3y sama dengan 12 dan x kurang y sama dengan 1 dengan metode grafik. Dah? Langkah-langkahnya masih ingat kan? Ya. Mengganti nilai X dengan 0. Setelah itu jika X nya 0 maka Y nya dapat berapa. Yang kedua, ganti Y nya dengan 0, X nya dapat berapa, kan gitu. Nah, kita ambil persamaan yang pertama dulu, yaitu 2X tambah 3Y sama dengan 12. Nah, ambil itu persamaan 2X tambah 3Y sama dengan 12. Misalkan atau untuk X sama dengan 0, X nya dulu yang 0, berarti X nya ini harus kita ganti dia dengan 0. Oke. Ini X nya ini kita ganti dengan 0 itu. Oke. Maka 2X tambah 3Y sama dengan 12, berarti 2 kali X nya ganti 0. Nah, ini nih 2 kali 0 ya, ditambah 3Y sama dengan 12. Nah, ini 3Y, ini 12, ini sama dengan ini 2. Disuruh mengganti X-nya dengan 0. 2 kali 0 dapatnya 0. 3Y ya tetap 3Y, 12 tuh dia. Ya. Lanjut. Maka 3Y sama dengan 12. Gimana dapat nih? 0 tambah 3Y kan 3Y, berapapun tambah 0 kan bilangan itu sendiri. Nanti 3Y sama dengan 12.
atau 3 kali berapa sama dengan 12, itu bunyinya ini. Ya, maka Y sama dengan 12 dibagi 3, atau 3Y 3 kali berapa sama 12, berarti sama dengan 12 dibagi 3. Maka Y sama dengan 4. Ya. Jika X-nya 0, maka Y-nya dapat 4. Tuh. Ya. Nah, jadi koordinat titiknya itu adalah 0,4. Itu baru satu titik. Ya, itu baru satu titik pada 2X tambah 3Y sama dengan 12. Yang kedua, harus ada 2 titik kan gitu ya. Waktu kemarin di persamaan garis lurus, untuk membuat suatu garis diperlukan 2 buah titik kan gitu. Sekarang nih masih di persamaan 2X tambah 3Y sama dengan 12. Nah, sekarang untuk tadi kan untuk X-nya sama dengan 0. Nah, sekarang untuk Y sekarang sama dengan 0. Berarti yang kita perlu ganti itu adalah si Y. Jangan X lagi karena X-nya udah tadi. Sekarang Y-nya kita ganti. Ya, menjadi 2X tambah 3Y sama dengan 12. Ya, 2X tambah 3 kali ganti Y-nya dengan 0. Ya, 2 kali 0 sama dengan 12. Maka 2X ditambah 3 kali 0 hasilnya 0 sama dengan 12. Ya, maka 2X tambah 0 kan 2X dia sama dengan 12. 2 kali berapa sama dengan 12? Maka pasti tahu jawabannya. Maka X sama dengan 12 dibagi 2. Ya, maka X sama dengan 6. Jika Y-nya 0, maka X-nya sama dengan 6. Tuh. Oke, maka koordinat titiknya itu adalah X-nya 6, Y-nya 0 atau 6,0. Ya. Nah, ini dari persamaan pertama. Nih, persamaan pertama. Sekarang persamaan yang kedua. Ya. Persamaan yang kedua yang bunyinya itu adalah X kurang Y sama dengan 1. Dengan cara yang sama, kita tentukan lagi. Ya, kita tentukan persamaan pertama. Persamaan X kurang Y sama dengan 1. Nah, sekarang untuk X sama dengan berapa? Sama dengan yang tadi. Untuk X sama dengan 0. Ya, untuk X sama dengan 0, maka X-nya ganti dengan 0. Berarti 0 kurang Y-nya ganti Y. Oh, Y-nya tidak diganti ya, X-nya aja yang diganti. Ya. Bapak ganti warna dulu. Nah, itu. Dah? 0 kurang Y sama dengan 1, atau 0 kurang berapa sama dengan 1. Nah, 0 kurang Y kan min. Oh, ini masih tetap ya. 0 kurang Y kan sama dengan min Y. Ini enggak usah ya, enggak usah, sama nih. Min Y sama dengan 1. Kita lempar ke sisi sebelah minnya, maka Y sama dengan min 1. Ya. Jadi koordinat titiknya itu adalah X-nya 0, Y-nya min 1 atau 0, min 1. Ini untuk persamaan yang kedua. Ya. Tadi X sama dengan 0, sekarang siapa yang sama dengan 0? Ya, si Y. Gimana jadinya? Persamaan X kurang Y sama dengan 1. Untuk Y sama dengan 0. Ya, maka X kurang Y sama dengan 1 kan sama, ganti Y-nya dengan 0. Berarti X kurang 0 sama dengan 1. X kurang 0 kan X. Ini langsung hilang dia. Jadi X sama dengan 1. Udah dapat jawaban ini. Jadi X-nya sama dengan 1. Maka koordinat titiknya adalah X-nya 1, Y-nya 0 atau 1,0. Sudah? Paham ya? Nah, baru kita kumpulkan. Ya, kita kumpulkan. Koordinat titiknya adalah yang pertama dari persamaan pertama 0,4 dan 6,0.
Nih dari persamaan kedua dapat titik, 2 titik, 0,-1 dan 1,0. Nah, titik-titik ini kita gambar. Ya, titik ini kita gambar. Gimana gambarnya? Yang pertama, 2x tambah 3y sama dengan 12. Gambar. Tadi kan ketemu berapa itu tadi ya? 6,0 dan 0,4. Ya, kita hubungkan. Ini di sini kan. Ini yang kita dapatkan tadi. Kita tarik garis, tarik garis 1. Ya. Ini Bapak tandai ya. Tandai seret. Nah, dapat itu. Terus yang kedua, dari garis X kurang Y sama dengan 1 yang tadi. Dapatnya itu tadi kan min 1,0. Ini kan. Dan berapa tadi dapatnya? Bapak lupa nih dapatnya berapa tadi ya. 0,-1 dan 1,0. 0,-1 dan 1,0 di sini berarti ya. Betul ya? Nah, betul. Nah, dapatnya di sana. Nah, garis ini kita tarik. Oh, Pak, enggak ada pertemuan ini. Ya, tarik lurus lagi. Nah, sampai jauh. Ini juga sampai jauh kita tarik. Enggak apa. Nah, kan bertemu nih di satu titik sini. Nah, koordinatnya ini di mana sih? Oh, koordinatnya adalah 3,2. Oh, ini dia 3,2. Nah, titik temu inilah yang jadi jawabannya atau himpunan penyelesaiannya, yaitu 3,2. Bisa dipahami ya? Nah, itu sudah. Jadi bisa dipahami itu dengan metode grafiknya? Ya, pasti bisa. Kan ada hubungannya dengan persamaan garis lurus ada, dengan fungsi juga ada, mengganti nilai X dan Y kan gitu. Sekarang masuk ke persamaan linear 2 variabel. Ya, saya. Nah, kalau bisa Pak lanjutkan. Yang kedua, metode substitusi. Metode substitusi itu adalah metode yang digunakan untuk penyelesaian bentuk aljabar dengan menggabungkan atau mengganti lagi. Intinya mengganti ya persamaan-persamaan yang telah diketahui menjadi satu kesatuan ya. Dalam penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel diperlukan minimal 2 persamaan ya untuk menemukan solusi masing-masing variabel. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 4x kurang 2y sama dengan 12 dan x tambah 3y sama dengan 11. Pak, kalau mau dengan metode grafik boleh apa enggak? Boleh. Ya pasti boleh, sama-sama saja. Nah, cuma kita ada 4 cara, nanti yang mana kamu pakai? Kita bahas 2 dulu, yaitu grafik dan substitusi. Ya. Nah, ini dia. Himpunan penyelesaian dari persamaan 4x kurang 2y sama dengan 16 dan x tambah 3y sama dengan 11. Nah, gimana sih caranya? Nah, sama kayak tadi, persamaan pertama itu 4x kurang 2y sama dengan 16. Yang kedua, nih Bapak bedakan warnanya. Persamaan kedua, x tambah 3y sama dengan 11. Nah ya. Nah itu. Nah, x tambah 3y sama dengan 11. Ubah persamaan kedua ini menjadi biar nanti x-nya itu menjadi seperti ini. X sama dengan 11 kurang 3y. Di mana dapat itu? Kan x tambah 3y, kita suruh nyebrang dia ke sana. Nah, ketika kita suruh nyebrang, dia kan positif nyebrang, jadi kan jadi negatif, berarti menjadi 11 kurang 3y. Dan x-nya atau si y juga boleh-boleh saja nih ya, boleh-boleh saja. X-nya ini tidak boleh bawa angka ya. Diusahakan tidak membawa angka. Ya, ini kebetulan dia tidak bawa angka, udah beres berarti. Kalau dia bawa angka, suruh nanti nyebrang lagi sekali.
ya, menjadi bentuk pembagian tuh ya. Nah, lanjut. Dah paham ya? Nah, tadi kan ketemu tuh. Sudah kalian rubah menjadi X sama dengan 11 kurang 3Y. Ya, yang ini menjadi X sama dengan 11 kurang 3Y. Nah, persamaan ini kita masukkan ke persamaan pertama. Ya. Gantilah nilai tadi kan nih nilai X. Ganti nilai X-nya ini dengan ini. Nah, itu maksudnya. Ya, nih Bapak sudah jelaskan di sini. 4X kurang 2Y sama dengan 16 atau persamaan pertama. Ganti nilai X dengan 11 kurang 3Y yang sudah kita dapatkan tadi. Ya, yang diganti berarti si ini. X-nya ini menjadi gimana? Menjadi 4 dikali 11 kurang 3Y. Ini adalah X. Ini kan X sama dengan, maka ini X sama dengan, ini X-nya kita ganti dengan ini. Ya. Nah, itu. Ya, ini udah Bapak kuningkan dia. Yang diganti X-nya saja. Oke. Dikurangi 2Y sama dengan 16. Ya, ini 16-nya ini. Ini cuma ini saja X-nya, terus ini 4-nya, ini 16 sudah, 2Y-nya ini loh. Tidak ada perubahan sama sekali, hanya saja yang berubah itu adalah X-nya diganti dengan ini. Oke. Udah? Lanjut. Aljabar. Berarti 4 kali 11 dapatnya 44. 4 yang di luar kurung ini ya dikalikan dengan yang di dalam kurung. Tadi 4 kali 11 44. Sekarang 4 kali negatif 3Y berarti 4 kali min 3 min 12. Min 12 apa? Min 12Y. Ya, min 12Y kurang 2Y sama dengan 16. Sudah sampai di sana? Nah. Nih. Lanjut. Dapatnya min 14Y di mana dapat nih? Nih tuh min 12 kurang 2 kan gitu. Min 12 kurang 2 dapatnya min 14. Min 14Y. Ya, min 14Y. Terus sama dengan 16. Terus 44-nya gimana? Nah, ini 44-nya bekasnya kan positif, disuruh nyebrang jadi negatif. Ya, jadi negatif berarti 16 kurang 44. Ya. Maka negatif 14Y sama dengan 16 kurang 44 dapatnya negatif 28. Ya, coret. Negatif-negatifnya dicoret berarti 14Y sama dengan 28. Maka atau 14 kali berapa sama dengan 28. Maka Y sama dengan 2. Ya, berarti 28 dibagi 14, maka Y sama dengan 2. Nah ya, dapat Y-nya 2. Tadi kan udah dapat nilai X sama dengan sekian kan, 11 kurang 3Y. Nah, sekarang Y-nya itu sama dengan 2. Sekarang 2 ini kita substitusikan lagi. Kan sudah dapat jawaban nih. Ya, disubstitusikan kemana Pak? Bisa di persamaan pertama, bisa di persamaan kedua, mana-mana saja boleh, bebas ya. Misalkan Bapak mau ambil persamaan pertama, yaitu 4X kurang 2Y sama dengan 16. Nih boleh-boleh saja ya. Nanti kalian boleh pilih yang gampangan mana. Kalau sebenarnya sih yang ini lebih gampang, tapi bisa-bisa saja ya. Ketemu nilai Y2, nih ganti Y pada persamaan 1 atau 2. Misalkan saja Bapak mau gantinya pada persamaan pertama. Ya. Maka 4X kurang 2Y sama dengan 16. Nah, ini ya, nih 4X kurang 2Y sama dengan 16 nih dia. Ya. Ganti nilai Y-nya menjadi 2 kan gitu. Maka 4X kurang 2 kali Y-nya ganti 2. 2 kali 2 sama dengan 16. Oke. Maka 4X sama dengan
Min 2 kali 2 min 4, atau 2 kali 2 dapat 4, negatif sama dengan 16. Sudah sampai sana? Lanjut. Maka 4x sama dengan 16 tambah 4. Aduh, di mana dapat ini? Nah, ini tanda negatif nyebrang jadi positif 4. Ya, menjadi 16 tambah 4. Ini dia. Maka 4x sama dengan 16 tambah 4 20. Ya. 4 kali berapa sama dengan 20? Ya. Maka X sama dengan 20 bagi 4. X sama dengan 5. Ya, maka X sama dengan 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 5,2. Aduh, gimana dapat 5,2? X-nya 5, nih 5. Y-nya dapat 2. Ya, bisa dipahami itu? Ya, itu. Nah, itu yang bisa Bapak share ya materinya untuk pagi ini. Silakan dipelajari dengan baik. Untuk kuis akan Bapak masukkan ke Google Form. Sekian, terima kasih.